Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mata kuliah pengembangan kurikulum. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang sumber daya pendukung keberhasilan implementasi kurikulum pendidikan agama Islam. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Saya sendiri Muhammad Rizkianto dengan NIM 2012338 dan teman saya Surya Abdul Karim dengan NIM 2012329. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pemanfaatan sumber belajar dan penggunaan media pembelajaran. Menurut AECT, sumber belajar adalah sumber informasi, orang, dan berbagai atau semua format tertentu dan dapat digunakan untuk memfasilitasi pembelajaran secara individu atau kombinasi bagi siswa. Sumber belajar AECT mencakup semua sumber yang dapat digunakan siswa untuk berbagi alat pembelajaran. Biasanya dalam lingkungan data, sumber termasuk data dan orang. Anda dapat membuat referensi dan luas untuk sumber belajar. Penggunaan media pembelajaran kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah dapat diartikan sebagai perantara. Media pembelajaran sebagai alat untuk memberi perangsang bagi peserta didik supaya terjadi proses belajar. Yang kedua, manajemen sekolah. Pengertian manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan melakukan kegiatan dari 4 fungsi utama, yaitu yang pertama merencanakan atau planning, yang kedua mengorganisasikan atau organisasi, yang ketiga memimpin atau leading, dan yang keempat adalah mengendalikan atau controlling. Dengan demikian, sementara itu manajemen pendidikan sebagai rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerja bersama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara sistematis diselenggarakan di lingkungan tertentu, terutama berupa lembaga pendidikan formal. Selanjutnya, strategi dan model-model pembelajaran. Ada 4 strategi dasar dalam kegiatan pembelajaran yang meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku dan kepribadian peserta didik sebagaimana yang diharapkan. Yang kedua, memilih sistem pendekatan belajar yang mengajar berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat. Yang ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan oleh guru dalam menunaikan kegiatan mengajarnya. Yang keempat, menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria serta standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar yang selanjutnya akan dijadikan umpan balik. Yang selanjutnya, model pembelajaran. Model pembelajaran dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama model pembelajaran discovery atau inquiry. Model pembelajaran discovery juga dikenal sebagai pembelajaran penemuan atau eksplorasi, penemuan dan konstruksi pengetahuan oleh siswa melalui proses tanya jawab dan penyelidikan atau refleksi. Yang selanjutnya, model pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran berbasis masalah adalah sebagai problem based learning atau PBL adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada pemecahan masalah nyata. Yang selanjutnya, kualitas dan kinerja guru. Mutu pendidikan merupakan hal yang sangat urgent bagi Indonesia. Oleh karena itu,
Upaya peningkatan mutu pendidikan harus dilakukan oleh pemerintah. Upaya peningkatan kompetensi dan guru juga tidak dapat dilepas dari amanat desentralisasi dan otonomi dalam pendidikan. Upaya peningkatan kualitas guru tersebut didasarkan pada terdapatnya kelemahan-kelemahan yang dialami oleh guru. Kinerja guru adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang hendak dicapai oleh guru dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawabnya. Yang selanjutnya, monitoring pelaksanaan kurikulum. Monitoring kurikulum merupakan proses penting dalam memastikan bahwa kurikulum diimplementasikan dengan baik dan berdampak positif pada pembelajaran siswa. Pelaksanaan monitoring kepala sekolah terhadap kurikulum merupakan bagian integral dari upaya memastikan efektivitas implementasi kurikulum di sebuah lembaga pendidikan. Di sini saya akan membacakan kesimpulan. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan atau digunakan seseorang untuk memfasilitasi semua kegiatan belajar secara individu atau kombinasi dan untuk membantu seseorang mencapai tujuan belajar yang diinginkan. Silat, film, foto, grafik pendidikan, relief, novel, dan lain-lain. Penggunaan media pembelajaran kata. Media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah dapat diartikan sebagai perantara. Manajemen adalah sebuah kegiatan yang berkesinambungan, terus-menerus, dan saling berkaitan. Manajemen pendidikan sebagai rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerja sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara sistematis diselenggarakan di lingkungan tertentu, terutama beberapa lembaga pendidikan formal. Terima kasih.